Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini, edisi Rabu 13 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami siapkan. Di antaranya unjuk rasa mendesak pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah di Walendrang, Lamasi, Sulawesi Selatan berakhir bentrokan. Serta Wakil Ketua Ombudsman nonaktif Azlaini Agus akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Pekanbaru Riau. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Unjuk rasa mendesak pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah di Walendrang, Lamasi, Sulawesi Selatan berakhir bentrokan. Mahasiswa dan warga terlibat saling lempar dengan pihak kepolisian. Bahkan beberapa mahasiswa dan warga sempat diamankan. Ribuan mahasiswa dan warga Walendrang Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terlibat bentrokan dengan ratusan gabungan polisi BRIMOB dan TNI. Saat berlangsung aksi, unjuk rasa mendesak pemekaran wilayah menjadi daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah. Aksi saling melempar batu antara pengunjuk rasa dengan aparat yang berjaga tak dapat terelakkan. Pengunjuk rasa yang berada di ruas jalan terus memblokade jalur Trans Sulawesi. Lantaran tidak terima dan kondisi massa yang sedang emosi, aparat dari BRIMOB lalu terpancing dan maju dengan menggunakan mobil barakuda. Melepaskan tembakan gas air mata guna menghalau massa yang menghujani dengan lemparan batu. Puluhan polisi dan TNI yang siaga di belakang juga menyerbu dengan melepaskan tembakan dan melemparkan batu ke arah massa yang terpukul mundur. Beberapa demonstran ditangkap dan dipukuli oleh aparat kepolisian dan BRIMOB. Salah seorang warga mengalami luka parah di bagian kepala. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Sementara itu, 2 pengunjuk rasa tewas tertembak saat berlangsung aksi unjuk rasa mendesak pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Luwu Tengah di Walendrang, Lamasi, Sulawesi Selatan. Keduanya diduga tertembus peluru tajam milik aparat kepolisian saat terjadi saling lempar. Salah satu jenazah korban tewas kemudian dibawa ke rumah sakit Palopo guna diotopsi. Chandra, warga desa Patoko, kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, tewas seketika di lokasi. Saat berlangsung bentrokan antar pengunjuk rasa dengan aparat gabungan TNI Polri dan BRIMOB Selasa siang. Korban yang tewas di tempat ini mengalami luka di dada sebelah kiri tembus ke belakang yang diduga tertembak akibat peluru tajam. Hanya saja pihak kepolisian setempat menolak berkomentar lebih jauh. Namun akan melakukan pemeriksaan intensif terkait insiden naas tersebut. Sementara salah satu korban lainnya masih belum diketahui identitasnya. Menurut keterangan beberapa warga, korban saat tertembak langsung dilarikan ke Rumah Sakit Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Namun korban tidak tertolong nyawanya setelah beberapa saat menuju ke Rumah Sakit Masamba. Sementara itu, menurut Kapolres Luwu, AKBP Alan G. Abbas, bahwa korban hanya 1 orang saja yang tewas dan sudah dievakuasi guna menjalani otopsi. Korban sebelumnya sudah meninggal di tempat saat anggota polisi membawa ke Polsek Walendrang. Saya cek dulu, kalau sudah ketahuan siapa yang kena, berapa orang yang kena, itu kan harus klarifikasi dulu dengan anggota yang sebelah sana. Karena kan ini kan anggota di sebelah sana ada. Ini kan tadi teman-teman mahasiswa yang menyayangkan adanya penembakan itu. Bagaimana memang? Ya dilakukan karena memang protap 01, karena dia sudah anarkis, sudah lempar petugas membahayakan keselamatan jiwa. Sudah dilakukan itu, tahapan-tahapan itu, sudah lempar bom molotov itu kan bisa anggota bisa cedera, bisa meninggal. Kendati situasi sudah terkendali, namun beberapa warga masih takut untuk keluar dari rumahnya. Khawatir akan terjadinya aksi susulan. Sejumlah aparat juga masih disiagakan di lokasi. Insiden berdarah ini terjadi terkait tuntutan masyarakat Walendrang Lamasi agar pemerintah segera membahas segera mungkin pemekaran wilayah yang selama ini diperjuangkan, yakni pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.
Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Ratusan aparat kepolisian Resort Dompu dan Resort Bima, Nusa Tenggara Barat bersenjata lengkap bersiaga di wilayah perbatasan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Hal itu dilakukan aparat untuk meredam adanya aksi saling serang antara warga desa Oo, Kabupaten Dompu, dan warga desa Lara, Kabupaten Bima di lokasi perbatasan. Isu adanya aksi saling serang perebutan lahan antara warga desa Oo, Kabupaten Dompu, dan warga desa Lara, Kabupaten Bima di lokasi perbatasan membuat ratusan aparat kepolisian Resort Dompu dan Resort Bima, Nusa Tenggara Barat dengan senjata lengkap bersiaga di wilayah perbatasan Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Penjagaan dilakukan aparat pada 5 titik masuk desa. Sementara itu, lokasi pegunungan yang menjadi rebutan kedua warga sebelumnya telah dikuasai oleh warga desa Lara, Kabupaten Bima. Namun sejumlah warga desa Oo kemudian berusaha untuk mengusir warga desa Lara dengan menggunakan senjata tajam, hingga kemudian memicu kemarahan warga desa Lara. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, Abdurrahman, mengatakan lokasi pegunungan yang menjadi sengketa kedua kubu warga Dompu, Bima itu merupakan wilayah Kabupaten Dompu. Karena itu masuk ke dalam peta wilayah. Juga koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bima, sudah kewalahan mereka, sudah mengatakan kami sudah panggil lewat DPR, tidak juga lewat Bupati, tidak juga lewat berbagai, bahkan terakhir kemarin antara Bima dengan Dompu, Dinas Kehutanan dimediasi oleh provinsi, sudah ketemu di situ bahwa itu wilayah Dompu. Dari Dompu NTB, Muhammad Aminullah melaporkan. Ratusan penambang rakyat kembali mendatangi kantor Gubernur Bangka Belitung, menuntut agar pemerintah daerah maupun pusat memperbaiki kondisi pertimahan yang tidak kunjung selesai. Aksi ini sempat memanas saat pengunjuk rasa berusaha untuk merobohkan pagar kantor gubernur. Ratusan penambang yang tergabung dalam gerakan Bangka Belitung Bersatu menuntut revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2013 tentang ekspor timah harus melalui bursa saham berjangka. Selain itu, massa juga menuntut segera direalisasi wilayah pertambangan rakyat melalui peraturan daerah. Kedatangan massa pengunjuk rasa ini bersamaan dengan pertemuan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Bahrul Hairi. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Hendra Apollo mengungkapkan keluhan pelaku timah karena sulitnya menjual pasir timah kepada kolektor timah, sehingga pasir timah yang sudah didapat menumpuk tidak dapat dijual. Massa pengunjuk rasa juga protes selama ini penambang timah dianggap maling yang selalu dikejar-kejar aparat penegak hukum. Padahal mencari pasir timah merupakan mata pencaharian. Massa yang mulai beringas karena gubernur tidak kunjung datang untuk menemui mereka berusaha merobohkan pagar penghalang. Pihak kepolisian berusaha menenangkan suasana yang mulai panas. Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ya, Bapak saya akan kawal. Saya tidak punya kepentingan. Setelah 1 jam berorasi, akhirnya gubernur didampingi Ketua DPRD datang menemui pengunjuk rasa. Di hadapan ratusan pengunjuk rasa, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi mengatakan, pemerintah daerah sudah berupaya menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah pusat agar merevisi Permendak Nomor 32 Tahun 2013. Khususnya pasal 11. Setelah mendapat penjelasan dari gubernur bahwa proses pembahasan masih dilakukan dengan Menteri Perdagangan, massa pengunjuk rasa mengancam akan berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika peraturan tersebut tidak segera direvisi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Fahru Rozi melaporkan.
Wakil Ketua Ombudsman nonaktif Azlaini Agus akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Pekanbaru Riau. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.